Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Wikifrida Kolong dan teman saya Yovita Aek dan saya Isabella Maria Desreis. Baik, yang terhormat Bapak Joshua Sahala MSc, yang saya hormati teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penentuan sampel. Yang pertama, pendahuluan. Secara umum, penentuan sampel terdiri dari dua macam, yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Tujuan dari penentuan sampel dalam suatu penelitian antara lain untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian, memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti, dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam mengambil suatu keputusan, menghemat biaya, tenaga, dan juga waktu. Yang kedua, probability. Probability sampling merupakan metode sampling yang memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih sebagai contoh atau sampel. Populasi merupakan kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu-individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ada dua pengertian populasi berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, populasi target adalah populasi yang merupakan sumber informasi representatif yang diinginkan. Yang kedua, populasi contoh atau sampel adalah populasi dari mana suatu contoh benar-benar diambil sebagaimana ditentukan oleh kerangka contoh atau sampling farm. Sedangkan kerangka contoh adalah suatu daftar dari unit-unit contoh atau sampling unit yang merupakan representasi suatu populasi. Yang kedua, systematic random sampling. Systematic sampling adalah sampling di mana memilih elemen sampel dilakukan sebagai berikut. Elemen pertama dipilih secara acak dari X elemen yang pertama dari kerangka sampling, dan elemen lainnya dipilih berdasarkan jarak besar atau X. Sampel yang dipilih seperti ini disebut sampel sistematik atau di dalam X. Yang ketiga, stratified random sampling. Berdasarkan kutipan di atas dapat dinyatakan bahwa stratified random sampling merupakan proses pengambilan memilih sampel acak sederhana dari setiap stratum dan menggabungkan ke dalam sebuah sampel untuk menafsirkan parameter populasinya. Yang keempat, customer random sampling. Customer random sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau customer. Yang kelima, multistage sampling. Multistage sampling atau metode penarikan sampel secara bertahap atau bertingkat merupakan kombinasi dari metode yang digunakan, dapat berupa sampel random sampling, static random sampling, systematic random sampling, PPS sampling, dan customer sampling. Sebagai contoh, misalnya
pada tahap pertama kita menggunakan metode custom sampling, kemudian pada tahap kedua menggunakan sampel random sampling. Yang ketiga, non-probability sampling. Teknik sampling non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh seorang peneliti atau berdasarkan pada hasil pertimbangan tertentu. Terdapat beberapa jenis cara pengambilan sampel secara probability sampling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampling sistematis. Metode sampling sistematis merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu. Ruangan dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lain. Contohnya, dengan mengambil sampel dari populasi karyawan pada suatu perusahaan peternakan yang berjumlah 50 orang, karyawan ini diurutkan dari 1 sampai 50 berdasarkan absensi. Peneliti bisa menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Atau nomor ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya. Atau bisa juga mengambil nomor kelipatan 2, 4, 6, 8, 16, dan seterusnya. Yang kedua, sampling kuota. Penelitian menentukan ukuran sampel N. Ukuran sampel ini biasanya ditentukan atas dasar biaya waktu yang tersedia secara konkret, biasanya membentuk sastra. Apabila ini menggunakan metode kuota sampling, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya, sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Yang ketiga, sampling aksidental. Metode aksidental sampling merupakan cara pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Sebagai contoh, pada penelitian untuk meneliti perilaku konsumen yang membeli daging ayam pasar, swalayan, atau minimarket, peneliti bisa mengambil sampel dengan teknik accidental sampling dengan memilih siapa saja yang datang ke minimarket untuk diberi kuesioner atau pertanyaan. Yang keempat, purposive sampling. Purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak, di mana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dari populasi yang lebih homogen. Yang kelima, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah metode penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kelebihan dari sampling jenuh adalah mudah, praktis, murah, dan tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan tas sampel. Kelemahannya adalah tidak cocok untuk populasi dengan anggotanya atau besar, hanya cocok untuk kelompok populasi kecil. Sampling jenuh adalah satu dari beberapa teknik non-random sampling. Teknik ini didefinisikan sebagai teknik penentuan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Yang keenam, snowball sampling. Sampling berbentuk pola salju. Snowball sampling atau pengambilan sampel rujukan berantai didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel non-probability, di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Metode pengambilan sampel ini
melibatkan sumber dari data primer yang mencalonkan sumber data potensial lainnya yang akan dapat berpartisipasi dalam studi penelitian. Metode snowball sampling banyak digunakan di mana populasi tidak diketahui dan langkah sulit untuk memilih subjek untuk dikumpulkan sebagai sampel untuk penelitian. Yang berikut jenis-jenis snowball sampling. Yang pertama, snowball sampling linear. Pembentukan kelompok sampel dimulai dengan satu subjek, individu memberikan informasi tentang hanya satu subjek lain dan kemudian rantai berlanjut dengan hanya satu rujukan dari satu subjek. Pola ini dilanjutkan sampai cukup banyak subjek yang tersedia untuk sampel. Yang kedua, snowball sampling non-diskriminatif atau eksponensial. Metode ini subjek pertama direkrut dan kemudian dia membiarkan banyak referensi setiap rujukan, baru kemudian memberikan lebih banyak data untuk rujukan dasar terusnya sampai ada cukup banyak subjek yang bersedia untuk sampel. Yang ketiga, snowball sampling diskriminatif eksponensial. Metode ini setiap subjek pertama direkrut dari setiap rujukan, namun hanya satu subjek yang dibentuk dari setiap rujukan. Pilihan subjek baru tergantung pada sifat studi penelitian dan analisis. Snowball sampling dilakukan setelah responden menyampaikan umpan balik dan pendapat mereka. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Contoh snowball sampling. Untuk beberapa populasi, snowball sampling adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan data dan informasi berarti. Berikut ini adalah contoh di mana snowball sampling dapat digunakan. Yang pertama, tidak ada daftar resmi nama anggota. Teknik pengambilan sampel ini dapat digunakan untuk populasi di mana tidak ada data yang mudah tersedia seperti informasi demografi. Misalnya peternak rakyat yang ada di pedesaan yang ada biaya pada ternak tidak pernah dicatat, tidak dapat diperoleh dengan mudah. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan orang. Misalnya petani peternak yang tinggal di kebun, tidak di kampung, cukup sulit ditemukan. Namun jika seorang peneliti melakukan penelitian serupa yang di alam, menemukan sumber data primer bisa menjadikan tantangan begitu. Dia diidentifikasi, mereka biasanya memiliki informasi tentang lebih banyak individu serupa. Yang ketiga, orang yang tidak bersedia disebutkan namanya. Jika seseorang peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data tentang latar belakang pekerja seks atau korban kekerasan seksual atau individu yang tidak ingin mengungkapkan orientasi seksualnya, orang tersebut akan termasuk dalam kategori ini. Yang keempat, kerahasiaan tentang identitas mereka. Orang-orang yang menganut aliran sesat atau ekstremis agama atau peretas biasanya termasuk dalam kategori ini. Seorang peneliti harus menggunakan snowball sampling untuk mengidentifikasi individu-individu ini dan mengekstrak informasi dari mereka. Yang berikut keuntungan snowball sampling. Yang pertama, lebih cepat untuk menemukan sampel. Rujukan memudahkan dan cepat menemukan subjek karena berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Tugas tambahan disimpan untuk peneliti. Waktu ini dapat digunakan dalam melakukan penelitian. Yang kedua, hemat biaya. Metode ini hemat biaya karena merujuk diperoleh dari sumber data primer. Ini nyaman dan tidak begitu mahal dibandingkan dengan metode lain. Yang ketiga, contoh subjek yang ragu-ragu. Beberapa orang tidak ingin maju dan
berpartisipasi dalam studi penelitian karena mereka tidak ingin identitas mereka terungkap. Snowball sampling membantu situasi ini karena mereka meminta referensi dari orang-orang yang saling kenal. Yang berikut, kelemahan snowball sampling. Yang pertama, biasa mengambil sampel dan margin error. Karena orang merujuk orang yang mereka kenal dan memiliki sifat serupa, metode pengambilan sampel ini dapat memiliki potensi bias pengambilan sampel dan margin kesalahan. Ini berarti seorang peneliti mungkin hanya dapat menjangkau kelompok kecil orang dan kemungkinan tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan hasil yang konklusif. Yang kedua, kurangnya kerjasama. Ada kemungkinan yang adil, bahkan setelah menentukan orang mungkin tidak kooperatif dan menolak untuk berpartisipasi dalam studi penelitian.